Selamat datang di channel Manggala Farm. Mohon maaf sebelumnya dulur, kalau saya tidak menggunakan suara asli. Ini video pertama saya. Jadi saya akan mencoba mulai dan bereksperimen bagaimana caranya ternak kambing, sapi dari nol dulur. Jadi kita akan mencoba menyiapkan 1. Bank pakan, paling utama. 2. Kandang. 3. Hewan ternak kambing, sapi. Seperti yang dulur-dulur lihat, ini namanya tumbuhan sorghum, atau ada yang menyebutnya cantel. Sorghum ini batangnya mirip sama jagung. Cuman buahnya berada di pucuk. Panen juga sama tiap 3 bulan sekali. Jadi saya akan mencoba mulai dan bereksperimen bagaimana caranya ternak kambing, sapi dari nol dulur. Dan kita lihat nanti perkembangannya ketika setelah dipanen tumbuh keduanya seperti apa. Apakah lebih bagus atau sebaliknya? Untuk buahnya seperti ini penampakannya dulur. Kecil-kecil bulat, hampir sama dengan padi sorghum. Kalau sudah waktu panen buahnya menguning kering. Untuk buah yang belum matang warnanya masih agak kehijauan dulur. Jadi kita tunggu sampai jadi kering agak putih baru kita panen untuk tunas yang baru tumbuh seperti ini penampakannya dulur. Seperti pohon pisang di samping, indukannya tumbuh tunas baru. Untuk buah yang sudah matang seperti ini, penampakannya, warnanya putih, coklat kering. Hampir sama seperti gabuh padi. Sorghum yang sudah dipanen dijemur sampai kering, nanti bisa dijadikan bibit untuk ditanam lagi. Atau bisa juga untuk dikonsumsi. Tapi harus melewati beberapa proses giling. Sama kayak gabuh padi hingga jadi beras. Baru bisa dimasak sebagai pengganti nasi. Seperti ini batang sorghum ketika sudah dipanen. Hampir sama seperti batang jagung. Bedanya untuk tekstur sorghum sedikit lebih keras. Untuk panen langsung aja kita potong seperti ini. Kemudian potong batangnya di bagian atas rosnya. Seperti ini. Untuk benih. 1. Rendam dengan air biasa. 2. Ambil benih yang mengapung dan buang. 3. Tambahkan perangsang akar agar hasil maksimal kemudian.
Untuk merangsang pertumbuhan akar bisa menggunakan root moss, rutuk, rotone sesuai yang ada di toko sekitar dulur-dulur. Pakai sesuai petunjuk pemakaian dan jangan lupa diaduk agar tercampur. Setelah itu diamkan 2-4 jam. Baru kita buang airnya lalu kita tanam untuk seperti ini penampakannya sebelum kita tanam. Seperti inilah penampakan benih yang sudah ditanam dulur. Ini percobaan apakah hasilnya berbeda jika ditanam di tanah dengan di polybag. Seperti ini dulur sebelum melakukan penanaman. Gemburkan dulu tanah yang akan ditanam bibit. Kemudian buat lubang untuk menaruh bibit. Jarak lubang lebarnya plus 30 cm. Untuk jarak lubang panjangnya plus 10 cm. Jarak ini bebas sesuai keinginan dulur. Gak ada ketentuan harus sama persis. Untuk proses tanam di sini saya menggunakan 3 biji. Jadi setiap lubang diisi dengan 3 benih. Dulur bisa menggunakan 2, 3,4 biji sesuai selera. Lakukan terus sampai semua lubang terisi benih. Setelah penaburan benih selesai, lanjut ke proses pengurukan. Untuk pengurukan cukup tutup benih dengan tanah. Tidak perlu ditekan sampai padat, cukup tertutup dengan tanah saja. Lakukan sampai semua benih tertutup tanah. Setelah proses pengurukan selesai lanjut ke proses penyiraman benih. Dulur pasti bertanya kenapa kok tanam sorghum? Kenapa gak tanam rumput odot, pacong, indigofera, dan yang lainnya?
Jadi sorghum ini nantinya dulur mau saya buat campuran saja. Nanti juga nanam rumput pacong. Dan yang lainnya, ini hanya percobaan bagaimana perkembangan pertumbuhannya nanti. Kalau perkembangan bagus bisa dilanjut karena sorghum ini sepertinya mudah. Gak perlu perawatan khusus, sekali tanam bisa panen 2-3 kali, daya tahan hidup bagus. Insya Allah nanti hasilnya saya sare ke dulur-dulur. Apakah sorghum ini cocok buat bang pakan apa tidak? Kan lumayan dulur buahnya buat kita batangnya. Buat ternak hehehe. Salam sukses dulur, mohon maaf kalau ada salah kata, kita sama-sama belajar semoga kedepannya bisa lebih baik. Jangan lupa like, share, and subscribe.